kalau menurut sejarah orang tua berdirinya itu yaitu hanya dalam waktu semalam, itu yang diceritakan oleh orang-orang tua kita. Sebelum kita jalan, lebih baik kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita udah mulai jalan. Udah ayah, ada mama, ada Arjun. Halo Jun. Ada Ajun. Ada Ajun. Ada Ajun. Nah, Mama Deng. Dah, sampai ketemu di sana. Sekarang kita lagi ada di jalan mau ke Masjid Istiqlal yang letaknya di sebelah Monumen Nasional atau Monas. Sekarang kita udah ada di Cempaka Putih. Ya, itu terus ya. Sahabat, sekarang saya sudah berada di jalur. Sebentar lagi sampai ke Pasar Senen.
adalah stasiun Senen. Sekarang kita akan masuk Stasiun Pasar Senen. dan di atas kita tadi itu adalah rel kereta api. Ini atrium. Atrium. Ini adalah atrium. Ini Gatot Subroto. Rumah sakit Gatot Subroto. Ini rumah sakit. Sebelah kiri nanti stasiun. Rumah sakit Angkatan Darat Gatot Subroto RSPAD. Hampir ya, Bang. Di sebelah kanan kita ini adalah markas Komando Marinir. Kita ke patung kebebasan dulu nah. Ini adalah markas Komando Marinir Jakarta. Lapangan banteng. Dan di sebelah Taman Kota. ini adalah Taman Banteng, Taman Kota. Taman Suropati. Nah, ini udah kelihatan tuh. Istiqlal udah kelihatan. Ini kementerian ini Pak. Perekonomian Pak. Nah, kiri Pak. Ini kementerian. Dan ini adalah kantor Kementerian Bidang Perekonomian.
adalah gedung pos ibu kota Jakarta. Apa-apa. Nah, kita belok balik. Oh iya, ditutup. Padahal di sana Dan itu adalah menara dari Masjid Istiqlal sudah terlihat. kelihatan menara Istiqlal. Di Monas juga kelihatan. Dan di kanan kita ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini Kemendak nih, Kementerian Perdagangan apa? Ini gedung Pancasila. Kita ini adalah gedung Pancasila.
jalan veteran kan? Jalan veteran. Sekarang sudah veteran. Dan masjid Istiqlal Jakarta. Kendaraan itu terbang. Kemerdekaan Istiqlal karena ini dibangun pada saat kemerdekaan Indonesia. Bisa masuk kali ya. Pegang Pak. Pegang. Bisa masuk ya. Bisa masuk gak sih? Gak bisa masuk ya. Ini adalah Masjid Istiqlal Jakarta. Bisa masuk Pak? Gak bisa masuk sekarang ya Pak? Gak bisa masuk sekarang ya? Gak tahu boleh masuk Pak? Gak boleh masuk sekarang Pak. Coba aja. Lewat mana pintu? Sahabat, ini kebetulan tadi saya mau masuk, lalu masjidnya katanya belum dibuka untuk umum. Jadi Masjid Istiqlal ini belum menyelenggarakan sholat rawatib maupun sholat Jumat bagi jamaah yang ingin sholat di sini, karena bukan untuk dibuka untuk umum. Jadi masjid ini ditutup. Terima kasih. Tuh, Iya. tadi juga saya sudah berbicara dengan security-nya karena memang tidak boleh karena lagi pandemi COVID. Jadi ya, kita boleh buat. Pak nggak bisa masuk ya? Nggak bisa. Ya. Ini adalah, sahabat, ini adalah kondisi dari Masjid Istiqlal yang memang semuanya pintunya itu ditutup karena tidak bisa masuk. Ini juga mau masuk. Sahabat, karena Masjid Istiqlal ditutup, sekarang kita akan coba ke Masjid
si Pitung yang otaknya dari alam Marunda, yang merupakan masjid tertua di Jakarta. Kita terus ke sana. PLN ya? Oh, Pertamina. Pakai map dulu. Mapnya Omar gitu. Tuh, jalan terus. Batang kebebasan, Pak.
udah begini audionya dikecilin, dimatiin, habis itu Mm-mm. ini lagi. Nanti kasih musik sayup-sayup kalau nggak dipotong. Ini bagus ini, Wak. Nah, ini ayah ke kiri kalau ke Angkasa ini, Angkasa Pura 1. Ini ayah ke kiri nih, ke Angkasa Pura 1. Tuh. Tuh. Nah, ini wow, melanggar aturan. Bang, bang, lihat bang, ntar ke sebelah kiri C Expo. Nah ini kamu pegang nih, sebelah kiri C Expo, ntar lewat aja. Enggak ya? Nah, C Expo bang. Ke kiri. Tahu di sebelah kiri saya ini adalah di Expo Kemayoran. Nah, Nah, ini jalan menuju Agung kan. jalan Indonesia. Dulu ini di bandara ya? Dulu bandara. Di mana bandara ini? Itu dulu bandara Kemayoran Expo. Ya. Dan sebelah kiri ini dulu adalah bandara Kemayoran. Sekarang Tadi provinsi. ya kan?
tadi tuh ini apa namanya? Tadi ini Ancol. Nah, tadi tuh sebenarnya waktu kita di apa? Istiqlal itu kita masuk boleh, tetapi tidak diperbolehkan untuk ambil gambar itu. Nah, ini Ancol ini dia, Bang. Di samudra. Apa? Kita mampir dulu ke Ancol gitu, Om. Iya boleh. Boleh lah. Tapi belok kiri tuh nggak bisa masuk ke. Udah dulu aja, ntar aja lagi lanjut. Saat ini kita sudah hampir mendekati Masjid Al-Alam Cibitung. Nah, ini kita ada di posisi di wilayah Tanjung Priok di Marunda. Nah, itu. Nah, ini itu karena memang di Priok itu terkenal dengan pelabuhan, jadi banyak tronton mobil-mobil besar ada di daerah Tanjung Priok. Saat ini kita sudah hampir mendekati Masjid Al-Alam Cibitung. Nah, ini kita ada di posisi di wilayah Tanjung Priok di Marunda. Nah, itu. Nah, ini itu karena memang di Priok itu terkenal dengan pelabuhan, jadi banyak tronton mobil-mobil besar ada di daerah Tanjung Priok. Sudah memasuki rumah Cibitung. Jalur destinasi. Dan ini jalurnya rada sempit. Dan ini jalan menuju ke Masjid Cibitung. Yang kabarnya katanya jalannya itu rada sempit ya, kan dilewatinnya cuma bisa motor doang, tapi nggak tahu deh ini. Ikut aja dulu deh. Baru masuk kan. Nah, ini nggak boleh masuk. Dan itu kita nggak boleh masuk ke sana karena jalannya sempit, jadi kita harus parkir di rame amat. Di sini kita Parkir di sini. Iya, samping mikrolet. Sahabat, sekarang saya sudah sampai di parkir
parkiran yang menuju ke Masjid Cipitung, dan kita nggak bisa ke sana naik mobil karena jalannya sempit. Jadi jalan kaki. Ya bisa jalan kaki. Ikutin terus sahabat. Enggak, saya kira menurut Ustaz Bahar dia bilang ini kita di Bahar. Berapa? 10.000. Beb, jalan Beb. Ngomongin pasti di sana bisa. Kaki aku sakit gara-gara lari kemarin itu, lari ke ngaji tuh, ngaji 50 meter hujan. Nah ini dulu kan langsung lari aja tuh, kencang langsung sini. Atas. Sahabat, sekarang kita sedang menuju ke Masjid Cipitung. Yang tadi itu adalah Museum Kebahari atau Rumah Cipitung. Rata ya. Terus bilangnya apa? Wah, ini kapal gede-gede banget nih. Nah itu pesawat tuh. Pesawat itu. Ya iya. Ya mas, gendong nih. Cek tahu mendingan ke situ benar ke dalam. Gendong mas. Sahabat, sekarang saya sedikit lagi sampai di Masjid Cipitung Al Marunda. Sebentar lagi tekan sampai. Bakal ya? Iya bang, ya bang. Ya, Sahabat, ini adalah Masjid Cipitung yang letaknya di Alam Marunda.
dan KTP dari KTP. Dan itu uang yang dipakainya di mana? حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum sahabat. Sekarang saya sudah ada di Masjid Al-Alam Marunda atau yang biasa disebut dengan Masjid Sipitung yang ada di Jakarta. Ini adalah masjid tertua yang ada di Jakarta. Dan saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Bapak Pengurus yang berada di sini. Ikuti saya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya ingin bertanya sebentar untuk sejarah dari masjid ini tuh dari kapan ya Pak? Kalau menurut sejarah orang tua, berdirinya itu yaitu hanya dalam waktu semalam. Itu yang diceritakan oleh orang-orang tua kita sebelum diteliti oleh Dinas Kepurbakalaan. Nah, setelah diteliti oleh Dinas Kepurbakalaan pada saat itu yaitu sekitar tahun 82, barulah diketahui bahwa masjid ini didirikan yaitu sekitar abad ke-16 oleh para aulia. Sedangkan didirikannya ini masjid hanya dalam waktu semalam oleh para aulia. Lalu pertanyaan yang kedua mengenai sumur ini Pak, itu apa sih Pak? Sebenarnya sumber ini memang namanya ini adalah masjid yang karomah, masjid yang dibuat oleh para aulia, jadi mempunyai karomah yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada masjid ini. Karena apa? Masjid ini didirikan oleh orang-orang yang mulia, yang betul-betul yang intinya yaitu untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemuliaan itu juga diturunkan juga kepada yaitu di sekitar Masjid Aulia Al-Marunda ini. Salah satunya yaitu sumur ini. Sumur ini sendiri juga termasuk ya kita sendiri sebagai pengurus Masjid Aulia Al-Marunda tidak mengistimewakan, tapi para penjara sendiri yang mengistimewakan. Kenapa? Diistimewakannya itu karena di sini berada di sekitaran masjid yang terkaromah. Jadi sumur ini juga ada keunikan tersendiri seperti itu, yang dinamakan yaitu sumur tiga rasa seperti itu. Itu dinamakan oleh para penjara itu sendiri. Lalu apa hubungannya Pak untuk dari masjid ini dengan nama Masjid Sipitung dengan Sipitung itu? Sebenarnya Masjid Sipitung atau Masjid Aulia Al-Marunda itu namanya itu ibarat kata namanya itu sesuai dengan waktu, seiring dengan waktu berjalan. Pertama masjid ini dinamakan oleh orang tua kita yaitu sebelum tahun 75 yaitu bernama Masjid Agung Aulia. Iya. Kenapa? Masjid yang pada zamannya masjid yang terbesar di daerah Marunda ini seperti itu. Pada zamannya ya seperti itu sekitar abad ke-16. Nah, setelah tahun 75 masjid ini berubah nama. Bukannya berubah nama. Pada saat pertama pada sebelum tahun 75 namanya adalah Masjid Agung Aulia. Dan setelah masuk Marunda ini ke wilayah DKI Jakarta itu
berubah nama menjadi Masjid Al-Alam Marunda. Dan setelah perubahan zaman dari tahun 75 sampai ke tahun 90 sampai ke tahun 2000, karena orang mengenal Masjid Aulia Al-Marunda atau Masjid Al-Alam ini dekat dengan Pitung, nah berubah, ditambahlah namanya oleh para penjara itu sendiri. Sama juga sama dengan sumur tadi. Karena apa? Orang penjara itu untuk mengingatkan bahwa Masjid Al-Alam Marunda ini berdekatan dengan Mas Pitung, seperti itu. Dijadikan salah satu namanya menjadi Masjid Al-Alam Marunda di situ, seperti itu. Itu sesuai dengan perjalanan waktu dari tahun sebelum tahun 75 sampai tahun 90 sampai tahun 2000, dan tahun 2000 itu ditambah oleh para penjara untuk sekedar mengingatkan bahwa Masjid Al-Alam Marunda berkata dengan Mas Pitung, seperti itu. Dengan itu sendiri, namanya beliau adalah seorang muslim, seorang beriman, insya Allah beliau juga nampak jelas di Masjid Al-Alam Marunda. Jadi saya sedikit apa ya Pak ya? Sedikit tertengok kalau sedikit sama makam yang ditutup sama beton itu sejarahnya siapa itu? Beliau adalah seorang aulia ilas, seorang wali Allah. Beliau bernama Kiai Haji Jamin bin Abdullah. Beliau seorang ahli tasawuf, beliau seorang pengajar dan juga sekaligus beliau adalah pengurus Masjid Aulia Al-Marunda. Nah, makam beliau sendiri dikaromakan oleh para penjara yang setiap orang datang kemari, datang ke makam beliau, berjarak, sekedar mendoakan beliau karena beliau orang yang mulia, beliau orang yang sangat dinilai dari kehidupan beliau. Beliau adalah seorang menyebar agama Allah dan mengabdikan juga hidupnya di Masjid Al-Alam Marunda, dan disitulah sangat kagumnya pada para penjara ini hingga membacakan suratul Fatihah seperti itu. Lalu saya mau balik lagi nih Pak ke pertanyaan sumur tadi. Mengapa dinamakan sumur tiga rasa itu? Ya, karena apa namanya dibilang sumur tiga rasa, karena misalkan ibarat kata itu ada 3 orang atau 4 orang atau lebih dari 4 orang, itu ada yang orang penjara itu bisa merasakan beda-beda dari rasanya tadi. Ada yang merasakan asin 1 orang, ada yang merasakan tawar 1 orang, ada juga ada yang merasakan manis. Jadi ibarat kata dari 3 orang tadi atau 4 orang lebih itu nggak sama rasanya, ada juga yang sama, ada yang nggak sama. Makanya orang-orang penjara sendiri yang menamakan sumur itu sumur tiga rasa. Sedangkan pengurus sendiri yang menamakan seperti itu, pengurus sendiri ya namanya sumur ibarat kata. Tapi karena orang ibarat kata penjara sendiri, akhirnya kita sebagai pengurus ibarat kata ya mengabadikanlah nama ini bahwa sumur ini sumur tiga rasa seperti itu. Tapi dari tadi saya bertanya sama Bapak, terus saya belum kenalkan Bapak, nama Bapak siapa ya? Nama saya Kisnadi. Salah satu pengurus Masjid Al-Alam Marunda. Dan saya Ariel. Iya. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk menjelaskan sejarah tentang masjid ini, sampai sumur tiga rasa ini dan makam wali Allah. Terima kasih Bapak. Iya. Ya, sama-sama. Sahabat, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Kusnadi. Dalam pandemi seperti ini atau dalam kondisi seperti ini, semoga Pak Kusnadi diberikan kesehatan, diberikan kekuatan pada sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus masjid yang cukup bersejarah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye sahabat. Mm-hmm.